Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut dengan praktek coaching model Tirta dengan Coach Bu Dewi, coachnya Bu Nora, dan sebagai pengamat adalah saya, Ibu Desi Susanti. Kasus yang akan dipraktekkan adalah kasus 1, di mana pada kasus 1 ini seorang guru merasa sangat memahami jika Rina, salah satu muridnya, berbakat dalam berpidato dalam bahasa Inggris. Ia mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun, nampaknya Rina masih belum percaya diri. Bagaimanakah cara Anda dalam menanggapi hal ini? Untuk lebih jelas teknik coaching model Tirta pada kasus 1 langsung saja dipraktekkan oleh Bu Nur Asia dan Bu Dewi. Selamat siang, Bu Dewi. Selamat siang, Rina. Ada yang bisa Ibu bantu? Begini, Bu, saya ingin membicarakan tentang permintaan Ibu agar saya mewakili sekolah dalam lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Baiklah, Rina. Apa yang Rina harapkan dari pertemuan kita siang ini? Saya ingin menyampaikan kesulitan saya, Bu, dalam mengikuti lomba ini. Rasa-rasanya saya tidak sanggup, Bu. Kenapa Rina merasa seperti itu? Saya masih tidak percaya diri, Bu. Mengapa Rina tidak percaya diri? Karena sebelumnya saya tidak pernah mengikuti lomba pidato tingkat kabupaten, Bu. Takutnya saya grogi dan nanti tidak bisa memberikan penampilan yang terbaik, Bu. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa kemampuan yang dimiliki oleh Rina? Saya cukup fasih, Bu, berbicara dalam bahasa Inggris. Ada lagi kekuatan atau kelebihan dari diri Rina? Selain fasih berbicara bahasa Inggris, saya juga bisa, Bu, membuat naskah pidato. Oh, oke, Rina. Sebenarnya kamu punya kekuatan dalam diri kamu yang harus terus kamu asah dan kamu perlu membangun rasa percaya diri kamu sehingga tidak mudah putus asa. Sekarang Ibu mau tanya, menurut kamu apa saja hal-hal penting sebagai syarat dalam berpidato? Setahu saya, Bu, syarat utama dalam berpidato adalah menguasai pokok masalah yang akan diuraikan, kemudian memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi pidato tersebut, sehingga antara si penyampai pidato, topik yang disampaikan, dan pendengar terjalin hubungan yang harmonis serta dapat dipahami oleh pendengar, Bu. Tepat sekali, Rina. Begitulah syarat pidato yang baik dan benar. Nah, sekarang dari syarat tersebut, manakah yang belum kamu kuasai? Dari syarat-syarat tadi, Bu, saya rasa saya belum menguasai kecakapan untuk menyampaikan isi pidato sehingga membuat pendengar jadinya tidak memahami isi pidato saya. Nah, hal inilah yang membuat saya kurang percaya diri, Bu, dalam berpidato. Baik, Rina, kalau begitu langkah apa yang akan kamu lakukan sehingga bisa mengembalikan kepercayaan diri kamu apabila dikaitkan dengan syarat berpidato yang kamu sebutkan tadi? Menurut saya, yang bisa saya lakukan adalah saya perlu lebih banyak belajar bagaimana memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi pidato sehingga pesan pidato saya ini tersampaikan ke audiens dengan baik sehingga saya akan lebih percaya diri. Saya juga merasa berlatih bersama teman-teman yang akan ikut lomba juga bisa, Bu, sebagai persiapan untuk mengikuti lomba. Bagus sekali, Rina. Kembalikan rasa percaya diri kamu dengan lebih banyak lagi belajar tentang bagaimana cara berpidato dan yang baik dan mampu mempengaruhi audiens dengan pesan dalam pidato. Ibu suka dengan apa yang kamu capai dari diskusi kita hari ini. Lalu, komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencanamu ini? Hari ini saya akan mencoba merancang narasi pidato sesuai dengan tema lomba. Kemudian saya akan coba melihat video-video melalui YouTube, contoh berpidato yang baik, dan kemudian membuat catatan-catatan penting. Saya akan sering berlatih mempraktekkan pidato yang saya buat,
Dan selain itu, saya juga akan menghubungi teman-teman untuk membuat jadwal latihan bersama. Dan jika Ibu berkenan, saya juga ingin berlatih bersama Ibu. Nah, ini baik sekali. Nanti kita buatkan jadwal latihan bersama ya. Ibu yakin kamu pasti bisa. Karena kamu punya kekuatan yang perlu dieksplor. Dan mengeksplor kekuatan kamu salah satunya ya melalui lomba pidato ini. Ibu yakin kamu bisa. Jangan prioritas pada menang atau kalahnya. Yang terutama, kamu sudah bisa mengembalikan kepercayaan diri kamu dan tentunya menambah banyak pengalaman baru. Baik Bu Dewi, rasanya sekarang saya lebih lega karena sudah mendapatkan solusi dari Ibu. Saya siap mengikuti lomba pidato tingkat kabupaten mewakili sekolah kita, Bu. Saya yakin saya bisa. Baik Bu, kalau begitu saya permisi dulu. Saya ucapkan terima kasih dan juga mohon maaf ya karena sudah mengganggu waktu istirahat Ibu. Sekali lagi, terima kasih banyak Bu bantuannya. Sama-sama Rina, tidak apa-apa, tetap semangat ya. Demikian praktek coaching model Tirta pada kasus 1 yang dipraktekkan oleh Bu Nur Asia dan Bu Dewi. Sebagai pemantau, di sini saya melihat bahwa langkah-langkah dalam teknik coaching model Tirta ini sudah dijalankan dengan benar, di mana diawali dengan tujuan, kemudian diikuti dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada identifikasi masalah, kemudian diikuti dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka, sehingga si coach mampu mengungkapkan potensi yang ada pada dirinya dan mampu membuat rencana solusi dari masalah yang dihadapi. Kemudian juga pada bagian tanggung jawab juga coach sudah mampu mengajak coachnya untuk membuat komitmen untuk menjalankan rencana aksi tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait hasil pengamatan saya pada teknik coaching kasus 1 ini. Terima kasih. Baik, kita lanjut ke kasus kedua. Di kasus kedua ini yang akan menjadi coachnya adalah Bu Dewi, coachnya Bu Nur Asia, dan pengamatnya saya sendiri Ibu Desi. Pada kasus 2 ini bercerita tentang seorang murid yang merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas tersebut mengikuti les privat, kecuali murid tersebut. Nah, murid tersebut tuh merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimanakah cara coach menanggapi hal tersebut? Nah, di sini ilustrasinya pada saat istirahat kedua, Nora, salah satu siswa kelas 10 ini menghadap wali kelasnya yaitu Bu Dewi. Ia merasa terganggu dengan sikap guru bahasa Inggris terhadapnya di kelas. Ia merasa diperlakukan tidak adil dan ingin mendapatkan pencerahan dari wali kelasnya. Nah, silahkan Bu Dewi dan Bu Nora untuk mempraktekkannya. Selamat siang Bu Dewi, apakah Bu Dewi ada waktu? Oh iya Kak Nora, ini sedang jam istirahat dan kebetulan Ibu sudah selesai makan siang. Ada yang bisa Ibu bantu? Iya Bu, ada yang mengganggu pikiran saya dan saya tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Baik Kak, memang tidak enak jika ada yang mengganjali hati. Lantas, apa yang Kakak harapkan dari perbincangan kita ini nantinya? Saya ingin menghilangkan rasa yang mengganjal ini Bu, agar saya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan tidak terganggu dengan prasangka negatif. Baiklah Kak Nora, apa sih perasaan yang mengganjal kamu ya? Begini Bu, saya merasa Bu guru bahasa Inggris saya bersikap tidak adil kepada saya. Oh begitu ya.
Menurut Kak Nora, kakak diperlakukan tidak adil. Bisa kamu ceritakan lebih lanjut lagi, sikap tidak adil seperti apa yang kamu rasakan? Begini Bu Guru selalu menyindir saya karena tidak mengikuti les privat bahasa Inggris. Bu Guru selalu menyampaikan bahwa pembelajaran di sekolah tidak cukup, harus didukung dengan les tambahan. Oh begitu. Ada lagi sikap tak adil yang kamu rasakan? Iya Bu, saya juga merasa ibu guru juga tidak adil dalam memberikan penilaian. Semua teman-teman saya yang mengikuti les dengan beliau mendapat nilai yang bagus. Sementara saya, satu-satunya murid yang tidak les, mendapatkan nilai yang kurang memuaskan. Jadi kamu merasa tidak nyaman karena guru selalu menyinggungmu tidak ikut les dan merasa tidak ada keadilan dalam penilaian pembelajaran. Begitu ya? Iya Bu. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, usaha apa yang sudah kamu lakukan dalam pembelajaran bahasa Inggris? Selama ini saya sudah dengan baik mendengarkan penjelasan guru dan juga mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Dari semua aktivitas pembelajaran tersebut, adakah kesulitan yang kamu hadapi? Ada sih Bu, untuk speaking atau keterampilan berbicara saya kurang mahir Bu. Kenapa kira-kira? Ya, saya merasa kurang percaya diri ketika harus berbicara dengan teman-teman saya yang sudah lancar. Saya takut salah. Oh, begitu ya. Jadi apa kuncinya agar kita mahir dalam berbicara? Berlatih Bu, baik dalam pembelajaran maupun di luar jam pembelajaran. Misalnya di tempat les maupun berlatih di rumah. Nah, jadi agar memiliki kemampuan berbahasa Inggris dengan baik, kita harus berlatih ya. Apakah itu yang dilakukan teman-temanmu sehingga mereka mendapatkan nilai yang baik? Bagaimana menurutmu, Nora? Iya juga ya Bu, mereka rajin berlatih, meluangkan waktu berlatih di rumah maupun di tempat lesnya. Berarti rajin berlatih, baik sendiri maupun di tempat les, akan membuat keterampilan kita berbahasa menjadi baik kan ya? Iya Bu. Tidak ada bedanya Nora, semua yang berlatih baik di rumah maupun di tempat les adalah sama. Iya ya Bu, aku kan sudah sering berlatih juga, seharusnya aku lebih pede dalam berbicara dengan teman-temanku yang sudah lancar. Lantas, apa rencanamu sekarang? Aku akan berlatih, lebih sering berlatih. Berlatih bisa di mana saja dan kapan saja. Mengikuti les bukan satu-satunya jalan, yang penting kita mau berlatih. Yang utama adalah kemampuan untuk berlatih. Jika aku berlatih, aku akan semakin percaya diri dan Bu Guru akan melihat kemampuanku dan tidak akan menyindirku lagi. Bagus sekali Nora. Ibu bangga dengan rencana yang akan kamu lakukan. Lalu bagaimana kamu akan menjaga agar latihan yang kamu jalani itu konsisten? Saya akan mengatur waktu belajar dan berlatih di rumah. Dengan berlatih teratur, kemampuan saya pasti akan meningkat dan percaya diri akan semakin meningkat juga. Wah, keputusan yang bertanggung jawab, menjaga konsistensi. Baiklah Kak Nora, apa sekarang kamu merasa lebih baik? Alhamdulillah sudah Bu, saya akan berjanji berlatih dan mengambil sikap positif dari ucapan Bu Guru di kelas. Saya akan menganggap itu sebagai motivasi untuk saya. Baiklah Bu, jam istirahat akan segera berakhir. Saya kembali ke kelas ya Bu. Terima kasih atas waktunya Bu. Sama-sama Kakak Nora, tetap semangat dan positive thinking. Baik, terima kasih Bu Nora dan Bu Dewi yang sudah mempraktekkan teknik coaching model Tirta. Sebagai pengamat di sini, saya melihat bahwa langkah-langkah model Tirtanya sudah dijalankan dengan baik ya, di mana pada tujuan umum, coach sudah menyampaikan pembuka dan coachee juga sudah menyampaikan tujuan yang hendak dicapai. Pada tahapan identifikasi, coach sudah melontarkan pertanyaan yang sifatnya terbuka dan mampu mengeksplorasi coachee, sehingga coachee-nya memberikan respon dengan lancar dan potensi dan alternatif solusinya juga tergali. Coach-nya aktif, memberikan tanggapan dan juga umpan balik. Untuk tahapan rencana aksi, coach juga memberikan pertanyaan yang terbuka dan reflektif
yang mengarah pada pengambilan keputusan mandiri oleh coachee. Coach membuat coachee mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik. Untuk di bagian tanggung jawabnya, coach bertanya untuk mengarahkan coachee mengambil sudah di bagian tanggung jawab, coach juga sudah mengarahkan coachee untuk menjaga komitmennya. Jadi coachee-nya secara mandiri mampu membuat komitmen berbasis Tirta. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai hasil observasi teknik coaching model Tirta pada kasus yang kedua. Terima kasih. Mungkin bisa kita lanjutkan pada kasus ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjut dengan kasus ketiga, teknik coaching model Tirta, di mana pada kasus ketiga ini bercerita tentang bahwa ada rekan Anda yang bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut nampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Untuk lebih ininya akan dipraktekkan langsung oleh Bu Nur Asia sebagai coachnya dan Bu Dewi sebagai coachnya. Kepada Bu Dewi dan Bu Nora silahkan untuk praktekkan. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Nora. Loh kok Bu Nora nampak sedih? Ada apa? Apa yang ada bisa saya bantu? Iya Bu, kok Ibu tahu kalau saya sedih? Terlihat dari ekspresi wajah saya ya Bu. Iya Bu, saya sedang kepikiran sesuatu dan mengganggu konsentrasi mengajar saya hari ini. Saya paham perasaan Bu Nora. Pastinya terganggu sekali ketika kita sedang ada masalah. Mengajar pun pasti terganggu. Iya, benar sekali Bu. Proses mengajar saya hari ini jadinya tidak maksimal. Iya ya Bu. Lalu kira-kira apa yang Bu Nora harapkan dengan berbincang dengan saya? Saya ingin bertukar pikiran dan saya juga ingin menemukan solusi agar pikiran saya jernih kembali Bu Dewi. Baiklah Bu Nora, terima kasih atas kepercayaan Bu Nora mau berbagi cerita. Dan bagus sekali Bu Nora cepat tanggap mengatasi masalah agar konsentrasi lagi pada saat mengajar nanti. Lalu ada masalah apa ya Bu? Ceritakan apa yang mengganggu pikiran Ibu. Begini Bu, saya kepikiran dengan peristiwa tadi pagi. Tadi pagi itu saya ditegur kepala sekolah Bu. Ditegur? Apa yang membuat kepala sekolah menegur Bu Nora? Tentang supervisi saya dengan pengawas sekolah Bu. Pengawas sekolah menyampaikan bahwa saya sebaiknya menggunakan buku teks dalam pembelajaran. Saya memang menggunakan buku-buku sumber lain dalam pembelajaran, tapi menurut saya tidak menyimpang dari kurikulum. Nah, pengawas sekolah menyampaikan hal ini kepada kepala sekolah dan jadinya saya ditegur kepala sekolah tadi pagi, Bu. Nah, teguran inilah yang membuat pikiran saya jadi terganggu. Saya sih merasa tindakan yang sudah saya lakukan ini sudah benar.
Baik. Jadi Bu Nora merasa tindakan yang Ibu lakukan dengan menggunakan buku sumber lain tidak masalah karena tidak menyimpang dari kurikulum. Gitu ya. Iya Bu Dewi, iya benar sekali. Lalu selain tidak menyimpang dari kurikulum, adakah alasan lainnya? Menurut pengamatan saya, buku sumber lain juga membuat siswa lebih mudah memahami materi. Penjelasannya sudah berbentuk rangkuman sehingga siswa tidak perlu membaca lama. Latihan-latihan pada buku sumber lain juga beragam, Bu. Oke, jadi dengan buku sumber lain, materinya sudah dirangkum dan tersedia latihan soal beragam ya Bu. Bagaimana dengan buku teks? Jika buku teks, materi itu disampaikannya terlalu panjang, kemudian tahap-tahap pembelajarannya juga panjang, Bu. Lalu apakah dengan membaca melalui pembelajaran yang bertahap, apakah siswa belajar hal yang lain selain memahami materi pembelajaran? Ada sih Bu, dengan banyak membaca, siswa jadi terbiasa membaca. Kemudian mereka juga terbiasa menganalisa pembelajaran, mereka menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Tahapan-tahapan itu juga membantu siswa mengembangkan potensi lainnya, Bu, seperti bekerja sama dalam diskusi dan menghargai pendapat orang lain. Nah, apakah sikap itu bermanfaat untuk perkembangan sosial emosional siswa, Bu? Iya ya, Bu Dewi, banyak pembelajaran lainnya yang mereka dapatkan, tetapi latihannya kurang beragam. Lantas, di mana Ibu bisa menemukan latihan soal yang beragam? Dari buku sumber lainnya, Bu. Lalu dari perbandingan antara buku teks dan buku sumber lain, apa yang bisa Ibu Nora simpulkan? Berarti kedua-duanya ini memiliki kelebihan masing-masing dan dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran. Tepat sekali. Nah, Bu Nora sudah menemukan bahwa keduanya bisa dimanfaatkan. Jadi, apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Selanjutnya saya akan menggunakan keduanya dalam pembelajaran. Saya juga akan menghadap kepala sekolah dan pengawas dan menjelaskan bahwa masukan mereka itu ternyata ada benarnya. Saya juga akan meminta beliau melakukan supervisi lagi untuk melihat bagaimana saya memanfaatkan buku teks dan juga buku sumber lain dalam pembelajaran. Bagus sekali Bu Nora. Nah, sekarang apakah Bu Nora sudah merasa lebih baik perasaannya? Alhamdulillah sudah lebih baik Bu sekarang. Nah, dari perbincangan ini, adakah komitmen ke depannya yang akan Bu Nora jaga selanjutnya? Saya akan selalu mendengarkan dan menerima masukan yang membangun untuk perbaikan pembelajaran saya di kelas. Saya juga akan menggunakan buku teks dalam pembelajaran dan didukung buku-buku penunjang lainnya. Wah, bagus itu Bu Nora. Iya, terima kasih Bu Dewi atas waktunya. Saya jadi lega dan bisa konsentrasi mengajar lagi. Saya akan konsisten menjaga sikap saya, mau menerima masukan dan menggunakan buku teks maupun buku sumber lain dalam pembelajaran. Sama-sama Bu Nora. Nah, bel masuk akan segera berbunyi Bu. Ayo kita ke ruang guru dan bersiap ke kelas. Baik Bu Dewi, terima kasih waktunya sekali lagi. Demikian praktek coaching model Tirta pada kasus 3 yang dipraktekkan oleh Bu Nora dan Bu Dewi. Sebagai pengamat, di sini saya melihat bahwa langkah-langkah Tirta sudah dijalankan dengan baik. Ya, sudah ada tujuan, kemudian dilanjutkan dengan identifikasi masalah, kemudian juga sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada penggalian potensi yang dimiliki oleh coach, sehingga si coach sudah bisa merumuskan rencana, kemudian dilanjutkan dengan tanggung jawab, yaitu komitmen dengan model Tirta. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai pengamat dalam kasus ketiga ini. Terima kasih.